Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adolfina Lena dengan NIM 20182503. Saya mahasiswa semester 1 Prodi S1 Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumbar. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah keterampilan komputer dengan tema Media Sosial dan Pembentukan Spiritual Kristen. Selamat menyaksikan. Latar belakang, media sosial muncul sebagai bagian dari revolusi teknologi digital didorong oleh kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara lebih luas dan cepat. Karakteristik utama platform ini adalah interaksi sosial virtual, aksesibilitas global, dan kemampuan untuk berbagi konten secara instan. Hal ini menciptakan ekosistem digital di mana ide, budaya, dan keyakinan termasuk aspek-aspek kekristenan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Definisi perkembangan teknologi merujuk pada kemajuan inovasi berkelanjutan dalam alat, teknik, dan sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, dan memperluas kemampuan manusia. Dan ini juga melibatkan penemuan dan penerapan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan solusi praktis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Contoh teknologi modern seperti AI, robotik, media digital. Kecerdasan buatan AI memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar dan memecahkan masalah, contohnya asisten virtual, algoritma rekomendasi, filter media sosial, dan deteksi penipuan. Robotik melibatkan desain konstruksi dan penggunaan robot untuk melakukan tugas secara otomatis, seringkali meningkatkan efisiensi atau mengurangi risiko bagi manusia. Contohnya, robotik industri, robot mesin, penyedot debu robotik, dan kendaraan otomatis. Media digital mencakup konten dan teknologi yang disebarluaskan melalui perangkat elektronik dan internet. Contohnya, media sosial, mesin pencari, streaming langganan, aplikasi berbasis lokasi. Dampak positif dan negatif bagi gereja dan umat Kristen. Dampak positif, penyebaran informasi dan pengajaran. Media sosial memungkinkan penyebaran firman Tuhan, khotbah online, dan materi pembelajaran Alkitab secara luas dan efisien, menjangkau jemaat di luar batas geografis dan waktu. Membangun komunikasi dan dukungan, umat Kristen dapat terhubung dengan individu atau kelompok lain yang seiman, berbagi doa, dan memberi dukungan emosional, dan terlibat dalam diskusi spiritual yang membantu memperkuat rasa kebersamaan, terutama saat berjauhan. Dampak negatif, gangguan dan kecanduan. Sifat media sosial yang adiktif dapat mengalihkan perhatian umat beriman dari praktik spiritual penting seperti doa, meditasi, dan pelajaran kitab suci secara mendalam. Perbandingan dan ketidakpuasan, terus-menerus membandingkan hidup, pencapaian, atau pengalaman spiritual seseorang dengan orang lain di media sosial dapat menyebabkan perasaan tidak mampu, kecemburuan, atau ketidakpuasan, mengalihkan fokus dari rasa syukur atas berkat Tuhan. Pengaruh buruk dan godaan, umat Kristen rentan terhadap pengaruh buruk seperti paparan konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Tinjauan teologis seperti ayat Alkitab, pandangan tokoh, dan refleksi. Tinjauan teologis tentang media sosial dalam konteks pembentukan spiritual Kristen melibatkan etika penggunaan yang bijak, refleksi ketaatan pada ajaran Alkitab, dan penerapan kasih dalam interaksi digital. Media sosial dipandang sebagai alat netral yang dampaknya tergantung pada cara penggunaannya. Ayat Alkitab kita dapat baca dalam Amsal pasal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ayat ini menekankan perlunya menjaga hati dan pikiran dari pengaruh negatif, termasuk konten yang dikonsumsi dan dibagikan di media sosial.
Pandangan tokoh Paus Fransiskus memandang media sosial sebagai ruang, bukan sekedar alat, dan menyerukan agar Injil diberitakan di lingkungan digital. Beliau juga memperingatkan bahwa media sosial bisa menjadi antisosial dan anti kemanusiaan jika digunakan untuk memicu perpecahan dan penyebaran kebohongan. Para teolog menekankan pentingnya menumbuhkan habitus spiritual seperti disiplin, kepekaan moral, dan kematangan emosional dalam rutinitas digital. Mereka berpendapat bahwa pembentukan spiritual dapat terjadi melalui hubungan digital yang ditandai dengan empati dan kasih, bukan sekedar pertukaran informasi religius secara kognitif. Refleksi terhadap pembentukan spiritual Kristen. Media sosial menawarkan potensi besar untuk pelayanan, pembangunan komunitas digital, dan penginjilan. Gereja dapat menggunakannya untuk membagikan pengajaran rohani, fragmentasi spiritualitas. Terlalu banyak informasi yang dangkal dan cepat dapat menyebabkan spiritual yang fragmentasi, mengalihkan perhatian dari disiplin rohani yang lebih dalam seperti doa dan perenungan. Kesimpulan, kita dapat menyimpulkan media sosial memiliki potensi untuk menjadi alat yang mendukung atau menghambat pembentukan spiritual Kristen, tergantung pada cara penggunaannya yang bijak dan beretika.